Para sahabat, saya terus-menerus melakukan kritik terhadap kosakata pembangunan. Ini sebuah kosakata yang tidak netral, tidak objektif begitu, tetapi dia itu ideologi, mantra yang itu luar biasa. Mengapa saya menyampaikan kritik terhadap pembangunan? Ya, memang dalam literatur sudah banyak sekali ya kritik terhadap developmentalisme dan lain-lain. Tapi ini pembangunan ini terus-menerus melakukan evolusi, bahkan dia itu merampas terhadap konsep-konsep yang disampaikan oleh para pengkritiknya. Entah itu konsep pemberdayaan, konsep partisipasi, demokrasi, dan seterusnya, itu sebenarnya pernah dimunculkan oleh para kritikus pembangunan, tetapi pembangunan ini semakin sempurna dan setiap saat selalu muncul konsep atau merek-merek dagang yang digunakan untuk menyempurnakan pembangunan. Termasuk SDGs, Sustainable Development Goals, yang itu juga dibawa ke ranah desa. Ada beberapa alasan mengapa saya menyampaikan kritik terhadap pembangunan. Pertama, kosakata pembangunan itu tidak dikenal dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dulu kita mengenal GBHN. Meskipun pada zaman Orde Baru itu pada praktek ya dia dipengaruhi juga oleh paradigma pembangunan. Tapi kemudian pada masa reformasi ada Undang-Undang Dasar Amandemen, itu kosakata GBHN hilang. Ya, lalu mendiang Presiden B.J. Habibie itu selalu menyampaikan kritik ya, sesuatu yang hilang GBHN itu, dan kemudian para pihak juga ingin memulihkan kembali konsep GBHN. Ya nanti tergantung isinya, memang itu juga bisa dikritik ngalor ngidul. Kalau isinya teknokratik ya percuma. Tetapi sebagai kosakata gitu, GBHN itu sekarang sudah digantikan dengan RPJMN dan sampai ke bawah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jadi kosakata pembangunan itu sengaja dimunculkan dan itu semakin memperkuat bagaimana pembangunan itu sebagai ideologi, sebagai mantra, sebagai praktek gitu. Jadi ini luar biasa kosakata pembangunan ini. Jadi kita mengenal ada begitu banyak ya. Ada pembangunan ekonomi, ada pembangunan sosial, ada pembangunan masyarakat, ada pembangunan nasional, pembangunan daerah, pembangunan regional, pembangunan apalagi pembangunan desa, pembangunan perdesaan dan seterusnya. Jadi semuanya bisa ditempeli dengan pembangunan dan dari hari ke hari itu tadi semakin disempurnakan. Misalnya ada konsep pembangunan inklusif untuk semuanya ya. Jadi ini alasan dasar saya. Yang pertama itu karena tidak dikenal dalam konstitusi, tapi ini punya pengaruh yang luar biasa. Baik itu pemerintah, kemudian insan kampus, LSM, kemudian orang desa, itu kosakata pembangunan itu dahsyat sekali itu ya. Ya memang pembangunan dalam pengertian building itu hal yang biasa. Pemerintah membangun jalan, membangun gedung atau building ya, building infrastructure, membangun infrastruktur. Demikian juga dengan keluarga membangun rumah dan sebagainya itu hal yang biasa. Tetapi kalau ini pembangunan dalam pengertian development ini yang memang harus terus-menerus dicermati karena ini kan sebuah ideologi dan ideologi itu nanti itu dipraktekkan ya yang saya kira jauh dari prinsip-prinsip konstitusi gitu. Kemudian yang kedua, dan itu terkait dengan yang pertama, bahwa pembangunan ini menggantikan fungsi pemerintahan. Kita kalau membaca pemerintahan itu ya di
pembukaan UUD 45 itu ya. Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa tumpah darah. Jadi pemerintah yang melindungi, ya, proteksi, distribusi gitu ya. Itu yang paling penting dan tentu ada regulasi. Tetapi hakikat fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah itu adalah memberikan perlindungan dan pelayanan. Jadi bukan pembangunan. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa fungsi pemerintahan adalah pembangunan itu karena memang terpengaruh oleh developmentalisme. Dan itu mendiang Profesor Talisi Duhundraha pernah menyampaikan kritik bahwa ya ini tidak relevan kalau meletakkan pembangunan itu sebagai salah satu fungsi pemerintahan. Tetapi karena pembangunan menjadi ideologi, menjadi mantra, menjadi dogma, menjadi praktek, menjadi segala-galanya, pembangunan ini menggantikan pemerintahan. Jadi pemerintahannya itu berwajah pembangunan. Kalau di Jepang itu ada konsep developmental state, ya, negara pembangunan, yang menurut teorinya itu negara yang berperan besar, aktif dalam pembangunan. Tetapi kalau saya melihat, ya ini negara yang bercorak pembangunan. Pembangunan yang membentuk negara. Sama juga kalau ini kan ada juga ya, governmental developmental government. Pemerintah pembangunan. Jadi cara berpikir, bertindak dan sebagainya oleh pemerintah itu semuanya ditentukan oleh pembangunan. Yang orientasi utamanya antara lain untuk pertumbuhan, untuk kemudian belakangan itu dilengkapi dengan memberdayakan masyarakat misalnya begitu. Tetapi fungsi protecting, distributing itu relatif kurang memadai. Jadi ini ya artinya saya ingin mengatakan bahwa ini pemerintahan bukan oleh rakyat, bukan government by people, tetapi government by development. Itu luar biasa. Yang namanya RPJMN itu luar biasa, itu dikerjakan oleh seluruh jajaran birokrasi, termasuk oleh para kepala daerah. Ya, semuanya mengarah ke sana. Meskipun ya presiden itu ya hampir nggak pernah bicara RPJMN, itu menurut saya sesuatu yang menarik gitu ya. Meskipun dia menjadi legal gitu, tetapi presiden hampir tidak pernah berbicara tentang RPJMN. Tentu beliau juga melakukan building infrastruktur, wah itu luar biasa. Dan tentu itu ada juga di dalam RPJMN. Tetapi ada juga pengalaman saya ya mempengaruhi pembentukan RPJMN tahun 2015-20 atau 2014-15, 19-20 itu soal bidang desa itu. Tetapi ada banyak yang tidak dikerjakan dengan baik. Misalnya ada konsep shareholding. Pelibatan desa dalam shareholding itu kan tidak dijalankan, tidak dikerjakan dengan baik. Termasuk pembebasan sejumlah banyak desa lah, ribuan desa dari negara kebun, negara hutan. Jadi menegaskan yurisdiksi desa ya, karena selama ini kan mereka itu berada dalam wilayah negara kebun atau negara hutan. Tapi itu tidak dijalankan dengan baik juga. Meskipun aspirasi juga sudah berkembang, sudah muncul sampai kepada Jakarta, tetapi tidak ada perhatian. Jadi ini artinya ya sekali lagi bahwa cara-cara kerja pemerintah itu ya yang sebenarnya utamanya adalah pelayanan dan perlindungan lalu digantikan dengan pembangunan. Jadi pembangunan itu nanti pada wujud konkretnya juga istilahnya dengan pendekatan selektif. Ya, selektif itu memilih beneficiary. Ya, beneficiary itu kelompok-kelompok sasaran, siapa yang disasar, siapa yang diadres, siapa yang dibantu dan sebagainya gitu. Jadi bukan sebagai sesuatu yang universal, tapi kalau perlindungan, pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah itu kan universal untuk seluruh warga. Dengan prinsip equality before the law. Jadi semua orang, semua warga itu punya hak yang sama
di depan hukum, punya hak dan kewajiban yang sama, termasuk memperoleh pelayanan dan perlindungan. Ini supply ya, supply dari pemerintah. Nah, memang ada problem demand ya, problem demand itu termasuk bagaimana setiap warga itu mengakses pada pelayanan dan perlindungan pemerintah. Memang ada yang punya kemampuan, punya kesempatan untuk mengakses secara lebih baik, tetapi tentu saja ada yang tercecer gitu. Dan yang tercecer itu tentu saja harus disentuh juga lagi dengan pendekatan pelayanan dan itu tadi perlindungan. Mengapa orang itu tidak bisa mengakses terhadap layanan-layanan dasar, ya, entah itu air, kesehatan, pendidikan, bekerja dan seterusnya. Maka ini ada solusinya harus konstitusi ya. Kalau kita berpikir tentang equality before the law, kesetaraan persamaan di depan hukum itu, maka pendekatan konstitusi yang ditempuh. Tapi pembangunan itu kan tidak mengindahkan itu. Jadi konsepnya itu kelompok sasaran, beneficiary, jadi bukan warga. Nanti mana yang diadres gitu ya. Termasuk kalau misalnya punya berbagai macam proyek, entah proyek hutan atau proyek air atau proyek ternak dan sebagainya, lalu ada target misalnya 6.000 desa misalnya. Ya. Berarti kan ada 70.000 desa yang tidak terjangkau. Jadi ini pendekatan yang istilahnya selektif ya. Selektif itu lalu memilih ya. Kalau ini desa ini kan lokus, lalu fokusnya juga sama nanti diseleksi secara rigid, secara teknokratik. Jadi ini artinya ini pembangunan ini membuat sosok pemerintah itu menjadi teknokratik yang bergeser, yang seharusnya pemerintahan rakyat tapi berubah menjadi pemerintahan pembangunan itu sama dengan pemerintahan teknokratik. Semuanya ditentukan dengan kerangka instrumentalis, mulai dari input, proses, output, semuanya serba terukur dan pengukuran ini ya menggunakan kaidah-kaidah saintifik yang tentu akan justru menciptakan eksklusi atau peminggiran. Yang ini nanti akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian yang alasan saya yang ketiga, ya pembangunan nasional, pembangunan dan seterusnya, pembangunan desa, barangkali menciptakan pertumbuhan, menciptakan infrastruktur yang lebih baik, menciptakan lapangan pekerjaan, pokoknya pertumbuhan ekonomi deh. Tapi tentu tidak merata, sangat tidak merata. Jadi pembangunan itu menciptakan pertumbuhan tapi sekaligus juga menciptakan ketimpangan. Ya, jadi ini luar biasa yang ini. Yang ini kemudian dari sisi sini lalu saya ingin melihat ya ini pembangunan yang masuk ke dalam ranah-ranah lokal termasuk ranah desa. Itu ada 3 hal yang saya soroti ya, dan ini sesuatu yang sangat kritis begitu. Pertama, pembangunan yang masuk ke desa itu kan pada dasarnya dia mengintegrasikan desa, kota, global, dan sebagainya. Ini orientasinya untuk kapitalisasi ya, nomor 1 kapitalisasi. Kapitalisasi itu artinya memupuk modal. Jadi kapitalisasi, urbanisasi, industrialisasi, ini satu paket. Artinya sebenarnya yang dibangun itu bukan desanya, tapi kotanya. Ya. Ini urbanisasi, industrialisasi, kapitalisasi ini kan satu paket. Yang dapat keuntungan adalah kota. Dengan cara mengambil hasil bumi, ya, memanfaatkan tanah yang itu ada di desa. Hasil bumi itu begitu banyak, ya nggak bisa dihitung lah hasil bumi. Kemudian yang kedua tenaga kerja murah, yang ketiga tenaga kerja murah dari desa. Jadi tanah, hasil bumi sama tenaga kerja itu digunakan untuk alat produksi yang itu pusatnya di kota. Nah nanti aliran modalnya itu kan sampai ke dunia sana. Kalau dari desa itu barang mentah, kemudian diolah menjadi setengah matang gitu, lalu dibawa lagi ke dunia internasional. Jadi ini menciptakan
semacam hubungan pusat pinggiran yang sangat timpang gitu. Jadi kapitalisasi ini ya itu artinya untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan modal ya, urbanisasi, membentuk kota, dan ini juga membentuk negara. Kapitalisasi itu dengan kata lain adalah eksploitasi. Jadi mengeksploitasi tadi ya, baik itu tanah, hasil bumi maupun orang desa tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembangunan ini yang betul-betul masuk ke desa itu proyek bentuknya, bukan kapitalisasi. Kalau kapitalisasi itu untuk kota, untuk modal ya. Nah, untuk ekonomi. Tapi kalau untuk desa namanya isolasi. Jadi kalau yang pertama namanya kapitalisasi, yang kedua isolasi. Isolasi itu dengan cara ya membawa pembangunan itu sebagai perencanaan, sebagai proyek yang sebenarnya mengisolasi itu. Mengisolasi desa dengan kegiatan-kegiatan yang skalanya sangat kecil, proyek-proyek yang beraneka ragam. Dan ini namanya kota mengepung desa. Ya, jadi pembangunan itu kan menggantikan sebagai kontra terhadap revolusi, terhadap reforma agraria gitu. Nah ini pembangunan itu dalam rangka jadi mengisolasi desa. Kalau untuk kepentingan modal dia melakukan eksploitasi, tetapi kalau untuk kepentingan desa dia melakukan isolasi. Jadi desa itu dikasih mainan-mainan proyek, kemudian termasuk uang yang masuk ke desa itu ya itu artinya dia menghibur gitu. Tapi dia betul-betul dikurung dengan mainan yang itu hanya proyek-proyek kayak gitu. Sehingga mengapa yang dulu ya zaman Orde Baru pembangunan itu menjanjikan desa untuk lepas landas begitu, tapi ternyata tidak lepas landas. Atau dengan kata lain desa itu tertinggal di landasan. Karena sebenarnya pembangunan itu bukan untuk desa, bukan untuk orang desa, tapi untuk kota. Nah, jadi kalau ada tujuan-tujuan pembangunan yang indah itu ya untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat, bukan untuk warga. Jadi pembentukan warga itu ya kembali lagi sebenarnya pada perlindungan dan pelayanan. Itu yang saya kira paling penting. Gitu. Jadi bukan pembangunan yang didefinisikan secara teknokratik dan dijalankan dengan proyek ya, yang sangat selektif siapa beneficiary, kelompok sasarannya maupun bukan gitu. Jadi ya desa akhirnya begitu. Segala teori macam-macam praktek itu ya desa itu diisolasi. Entah itu teori ekonomi mengisolasi, hukum mengisolasi, pemerintahan juga mengisolasi. Sekali lagi semua hal ya itu kalau terkait dengan kepentingan lokal dengan kepentingan desa itu mengisolasi. Entah modal, ilmu, aturan, banyak. Pokoknya desa itu dikurung lah. Ya termasuk desa dicitrakan harmonis, adem ayem, gotong royong, kohesif dan seterusnya itu kan sebenarnya dia sedang mengisolasi desa supaya ya orang desa itu hidup dengan kayak begitu ya. Ya termasuk saya sudah berbicara juga ya ekonomi kerakyatan itu ya mengisolasi juga. Jadi orang desa itu diminta untuk ya yang kecil-kecil aja lah, yang sisanya sisa atau residu gitu. Nanti kalau bagi hutan, bagi apapun ya pokoknya yang sisanya sisa gitu. Jadi bukan dengan perlindungan dan pelayanan yang dengan prinsip equality before the law, dengan konstitusi begitu. Tetapi ya dengan pendekatan yang sangat teknokratis pembangunan tadi. Jadi proyek yang datang ya. Jadi bukan negara, bukan pemerintah dalam arti yang sesuai konstitusi begitu. Tetapi ya ini proyek pembangunan. Jadi proyek pembangunan itu menggantikan pemerintah gitu. Kemudian yang ketiga, ini pembangunan itu malah justru melakukan eksklusi. Eksklusi itu penyingkiran ya, marginalisasi gitu. Jadi itu antara lain di ya misalnya batas-batas tujuan, sasaran, output dan sebagainya itu kan sudah dirumuskan, dibikin indikator sedemikian rupa.
Demikian juga dengan siapa penerima manfaat, beneficiary, penerima manfaat. Itu kalau proyek itu kan nalarnya begitu. Nah, kalau ini penerima manfaat itu pasti akan didefinisikan dengan indikator siapa yang masuk BNEF dan tidak masuk BNEF gitu. Mana yang disasar dan tidak disasar. Nah, ini kan pakai indikator. Dan indikator itu kan tidak mencerminkan kondisi lokal. Nanti siapa yang dapat, siapa yang tidak gitu. Ya memang nanti akan berkombinasi juga dengan pendekatan lokal yang ya ada yang diambil dan tidak gitu. Jadi ini pola seperti ini itu yang disebut bisa juga ini afirmatif itu malah justru menciptakan diskriminasi. Jadi artinya ya orang-orang itu didefinisikan seperti itu lalu dia akan membilah mana yang dapat, mana yang tidak. Dan ini menimbulkan ya sebenarnya gangguan juga ya terhadap kohesi sosial. Berbagai macam bantuan lah. Ya. Entah itu yang terkait dengan petani, dengan BLT, dengan berbagai macam. Yang tidak dapat itu pasti akan berkata secara berbeda terhadap yang dapat sasaran, dapat bantuan. Dan itu tidak menarik. Sama sekali tidak menarik itu. Pendekatan semacam itu justru melakukan eksklusi. Jadi artinya kalau sekarang banyak orang berbicara tentang desa inklusif yang katanya no one left behind gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang tercecer gitu. Tetapi kalau dilihat secara kritis yang tercecer itu juga karena pembangunan. Nah ini namanya kontradiksi paradoks. Karena pembangunan itu kan dihadirkan oleh kaum modernisme lama atau developmentalisme. Nah kemudian desa inklusif ini yang berbicara tadi, yang tercecer tadi, itu modernisme baru. Padahal ini ya satu tarikan nafas ini. Ya mungkin dia mengkritik terhadap apa yang dilakukan sebelumnya gitu ya. Dan memang dalam ilmu juga begitu. Orang melakukan falsifikasi terhadap karya sebelumnya itu hal yang biasa. Tetapi ini lain kok ini. Ini sebuah rekayasa sosial. Jadi rekayasa sosial itu memang agak ganjil. Agak ganjilnya begini. Sekarang bicara inklusif-inklusif gitu. Padahal dia itu sendiri yang melakukan eksklusi. Melakukan penyingkiran dengan pembangunan tadi, dengan pendekatan itu. Dan inklusi itu sering ditempuh dengan cara tadi ya, afirmasi. Afirmasi itu sama sebenarnya. Jadi ini pengulangan-pengulangan yang terus-menerus berputar. Jadi bukan dengan pendekatan konstitusi yang sama, ya, yang setara di semua warga tanpa membedakan antara satu orang dengan orang lain, dengan berbagai identitas, jenis dan sebagainya. Jadi sebenarnya konstitusi ya di seluruh dunia termasuk Indonesia itu kan menyediakan itu. Persamaan, kesetaraan di depan hukum, di depan pemerintah, di depan apapun begitu. Nah, tapi kalau pembangunan itu malah justru menciptakan diferensiasi, melakukan pembedaan gitu. Dan pembedaan itu akan menimbulkan penyingkiran. Dan sekarang ketika orang berbicara no one left behind begitu ya, tidak ada satu orang pun yang tercecer, tapi pendekatannya pembangunan lagi itu sesuatu lelucon yang terus-menerus diulang. Jadi ini sebenarnya ya karena orang itu tidak pernah belajar sejarah. Sejarah itu hanya dihafal ya, tidak dipahami dengan baik gitu. Ya kalau sejarah hanya dihafal maka sejarah itu akan terus-menerus berulang. Pertama sebagai kebodohan, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu sebagai lelucon. Termasuk lelucon ini ya, lelucon pembangunan itu. Ya, jadi ini berbagai kritik yang saya sampaikan dan memang ya kosakata pembangunan ini kan apa ya, ya sudah diterima. Mungkin bisa digunakan sebagai spirit gitu, tapi pada umumnya juga masih sebagai alat, sebagai instrumen gitu. Karena itu sebenarnya ya
saya itu kembali ke sebuah prinsip yang sebenarnya sederhana tapi dalam. Presiden pernah bilang begini, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, tidak usah bikin program pembangunan yang banyak. Cukup 4 gitu ya. Dan saya menangkap 4 ini lebih banyak pengertiannya bukan development tapi building. Entah itu building infrastruktur terutama ya. Tapi beliau Presiden menegaskan bahwa yang lebih penting itu selebihnya adalah pelayanan. Ya meskipun beliau tidak bicara perlindungan ya, tapi ini pelayanan ini kan artinya lebih banyak bagaimana negara hadir, pemerintah itu memberikan suplai terhadap pelayanan kepada warga negara begitu. Nah ini sebenarnya begitu, sehingga mengapa misalnya ini ya kayak struktur gaji kita ini gaji aparat negara itu kan persentasinya besar ya kalau dalam APBN APBD gitu. Demikian juga dengan pajak yang diberikan warga termasuk oleh saya ini kan sebagian besar untuk membayar mereka gitu. 10% untuk mensubsidi orang miskin, lalu yang sekitar 20% itu ya itu bagian dari hak saya memperoleh pelayanan. Maksud saya ini melekat ya. Jadi artinya gaji dan sebagainya itu kan melekat pada aparat negara. Pejabat publik, pejabat politik, pejabat administratif itu melekat. Jadi fungsi mereka itu adalah melayani dan melindungi itu. Dengan antara lain dengan penerapan regulasi gitu ya. Menerapkan bagaimana orang bisa memperoleh izin untuk berusaha misalnya. Jadi bukan dengan proyek lagi. Kalau dengan proyek itu nalarnya sudah berbeda. Jadi fungsi yang melekat pada setiap tubuh gitu ya. Misalnya seperti dokter atau guru yang melayani gitu. Itu kurang. Jadi semuanya serba diproyekkan. Kalau proyek itu ya nanti itu kerugiannya besar sekali. Tidak hanya berbuah laporan semata, tetapi itu semakin mengeroposkan konstitusi. Fungsi-fungsi pemerintahan itu, terutama pelayanan perlindungan itu semakin keropos. Semuanya digantikan dengan nalar pembangunan, baik itu dalam pengertian pertama tadi kapitalisasi, kedua isolasi, dan ketiga adalah eksklusi. Saya kira demikian.